Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Makasih ya Bu ya sebelumnya ngasih apa namanya waktunya buat kami untuk wawancara gitu. Nah, jadi kan kami di sini Kenalan dulu mau dah. iya kan di sini kan kita kan ini Bu ada kunjungan gitu kan ke berbagai tempat gitu. Nah, jadi kami memilih untuk di bagian di bidang ini Bu peternakan kan. Nah, Terkenal. nah, jadi kami mendapat info kalau misalnya di sini tuh ada juga tuh peternakan gitu kan. Nah, makanya kami mau coba masuk ke situ. Nah, jadi Ibu bisa ceritain nggak sih Bu tentang peternakan yang ada di sini gitu? Sebelumnya sama ibu siapa ya? Saya di sini sebagai ketua Kabupaten Mentari dan UMKM Tua ya. nah, di Kelurahan Simbawaring, Kecamatan Primorjo, itu KWT Mentari. Di sini saya bergerak di bidang peternakan unggas, itu dari hulu ke hilir. Kita berdiri sejak 2019, untuk KWT 2017. Nah, di sini kita mempunyai peternakan unggas yaitu ayam. Ayam itu ada beberapa jenis. Ada ayam kampung asli, ayam pelung, ayam bangkok. Nah, dari Java pernah kita ayam ulu. Ini yang terbaru kita punya ayam black vermouth. Nah, di sini kita pengembangan untuk disilangkan. Saya sering uji coba sendiri mandiri, dibina oleh dinas peternakan, dibina juga dari dinas pertanian, peternakan, eh, dinas ketahanan pangan, pokoknya dinas-dinas yang ada di kabupaten dan provinsi satu kementerian. Terus yang ada di belakang itu ya, Iya. kita udah lihat tadi kan, Iya. itu ada ayam sama bebek, ada unggas aja. Iya. Juga banyak di KWT Mentari ini, dari segi perkebunan, sayur-mayur, ada peternakan, juga perikanan, lengkap di sini. Buah dan sayur, Iya. Iya. laba juga ada. Nah, itu kita merambah ke selanjutnya itu dari peternakan unggas itu dari hulu ke hilir, berarti kan dari kita hulu berarti kan Dari awal. peternak ya, dari nol ya. Dari DOC kita sampai ke penetasan, kemudian pengolahan. Kita udah punya produk frozen food, itu bebek bentok, ayam bentok yang sudah NKP, udah BPOM, dan ini udah halal. Dan Bepom ya. Iya, sudah. Ya, sapi kita udah banyak di sini, alhamdulillah di Kelurahan Simbawaring, Kecamatan Primorjo ini yang perizinan pelengkap ya KWT Mentari. Oh. Karena kita dibina oleh dinas-dinas. Kita bersinergi dengan dinas-dinas. Dan juga kita juga terbaru ini kita akan launching apa itu, juga ada taman bacaan masyarakat. Kita udah nasional dan dapat bantuan 1.000 buku data. Itu sebentar lagi kita akan turun. Lokasinya di mana itu ya? Di sini. Di sini lokasinya. Iya. Di sini. Makanya kita punya ekon, semua ada di sini. Oke. KWT Mentari. Iya, iya. Nah, jadi kan Ibu tadi ceritain kalau misalnya di apa namanya di sini tuh dari hulu ke hilir gitu Iya. kan. Nah, Jadi eh, dulunya. kalau misalnya kan kami dikasih tahu sama dosen kami kalau misalnya kami tuh disuruh milih salah satu gitu Iya. antara hulu atau hilir aja gitu kan. Nah, kami fokusnya itu mau di hulunya, Bu. Iya, boleh. Nah, di peternakan itu kan kalau misalnya di hulu itu mulai dari DOC, dari Iya. awal itu kan. Mm-mm. Nah, eh, apa sih Bu masalah yang Ibu alami apa Ibu hadapi selama dari awal berdiri gitu ya, pas di awal hulu ini gitu Bu? Oh, dari dulu ya. Iya. Jadi kendalanya banyak. Mm. Kemarin kan kita mempunyai mesin tetas yang kurang memadai. Jadi Oh. kita bekerja sama dengan peternak-peternak selampung. Ya, nggak cuma di Lampung Tengah, sebenarnya kita di Lampung Timur ya. Ini ada peternak yang punya mesin canggih. Mm-mm. Jadi kita ambil dari sana, kita bantu untuk marketingnya. Gitu. Kebetulan link saya kan banyak. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi kita ambil gitu. Jadi saya di sini untuk membangun dan itu uji cobanya di sini. Iya, Kita iya. kembangin lagi gitu untuk menghasilkan bibit-bibit yang sesuai standar untuk apa namanya frozen kita. Jadi yang kualitas, oh iya, maksudnya itu ya. Kalau ayam yang dipelihara asal-asalan kan dia cuma start Ya. doang, nggak gemuk, nggak banyak dagingnya. Ayamnya Kita bisa ngambil stres yang gitu kan. dagingnya teksturnya lembut, umurnya nggak usah lama-lama piaranya,
cepat panen gitu. Berarti emang bener-bener dirawat ya yang di sini. Iya. Ya kendalanya ya itu tadi kalau pas musim penyakit karena kita nggak apa namanya nggak banyak pakai obat-obatan kimia. Jadi kita semi lah ya, masih Iya. semi lah dibilang masih semi. Organik kan belum bisa. Kan masih pakai sendrat, terus masih pakai vitamin juga. Kemudian kita dibantu dengan yaitu kita tanam yang ada di kebun kita itu untuk minuman. Nah, jadi ini Bu, kalau misalnya kan soal makanan gitu ya. Ibu ada kepikiran nggak sih Bu, kalau misalnya nantinya kedepannya mau dibikin otomisasi gitu, kayak misalnya kasih Kalau- makan itu. Kalau kasih makan kan biasanya kan sendiri-sendiri kan, masuk manual gitu. Taruh itu kan berulang-ulang dan bikin capek ya, kadang ya kan. Saya juga tuh kadang kalau di rumah kasih makan ayam nih malas gitu kan. Nah itu kan bisa tuh dibikin otomatis sebenarnya kayak gitu. Gitu. Kira-kira oke nggak sih kalau dibikin otomatis gitu? Ya, saya belum nyoba sih, tapi ya pengen sih gitu. Iya. Jadi kita kan kayak saya kan banyak kegiatan, Heeh. nggak nggak harus kita selalu kok di kandang Kandang. terus Iya. bagi waktu untuk Iya, kita dari hulu ke hilirnya itu kan ya, Iya. kan kegiatan juga banyak. Ya pengen sih, jadi kita bisa apa namanya Efisien waktu. mengefisienkan waktu biar bisa kekejar semuanya. Oh. Gitu. Ya pengen sih. Gitu. Kalau ada misalnya terobosan yang untuk itu ya kenapa enggak gitu. Mungkin kalau itu kan untuk makan ya, untuk makan pasti kayak ditaruh di mungkin di atas kayak ada kayak toren makanannya gitu lah ya. Gitu. Nanti bakal apa dia Kerja bakal sendiri. terdistribusi kayak ayamnya dan itu diukur sama berat pakannya. Misalkan Berat itunya makanannya. Jadi makanan sama ternaknya. jadi apa kayak merata gitu loh, makannya merata ayamnya. Nah, tadi kan kalau saya di sana kan itu ada pipa ya kalau nggak salah. Ada. Pipa itu Kita masih sisa banyak. pipa air buat rumah apa gimana? Itu tower itu, Oh, yang tower itu. Iya. buat rumah ya. Itu kemana-mana itu. Kemana-mana? Masuk ke kebun bisa ke kebun. So, kita ada dua kan, sebelah sini untuk rumah bibit, sebelah sana untuk perkebunan juga. Sebelah belum lihat ya. Belum. Ada sebelah. Kita semua ada di sini di lokasi aja. Berarti bisa tuh kalau misalkan dari toren itu buat ngalirin air juga, minum ayamnya. Bisa. Tapi kalau buat vitamin, obat-obatan gitu untuk ayamnya gitu, itu apa dicampur airnya apa gimana? Oh. Dicampur sama air ya? Iya, biasanya kalau seminggu sekali itu bergilir. Misalnya minggu pertama itu kan biasanya saya umur pemberian vitamin itu umur 10 hari. 10 hari. Nah, itu kasih Vitagic. Terus minggu berikutnya itu ganti untuk menemukan tuh Nutro. Itu. Kemudian kalau musim penghujan kayak gini malam itu saya tambahkan untuk minumannya itu kasih saya jahe minumannya. Saya blenderin jahe sedikit untuk campur ke air minumnya. Bisa tuh kayak buat misalkan kayak botol-botol buat obatnya sendiri-sendiri. Jadi nanti sistemnya kayak otomatis itu. Misalkan setiap berapa hari sekali kan harus dikasih obat kan katanya Iya. dari vitamin itu. Kan setiap berapa hari sekali itu bakal air yang buat minum itu bakal dicampurin sama obatnya itu. Mungkin bisa gitu ya mungkin itu ya. Yaitu kalau misalnya kita udah kapasitasnya besar. Udah besar ya? Masih sedikit. Waktu itu kan sempat sih bebek kita minimal itu 200, ayam juga 200, bahkan sempat 500 karena kemarin aku ngejar ke ini udah pengolahan, jadi saya bagi ke peternak-peternak itu jadi sih untuk coba aja gitu. Tapi kedepannya sih itu mau saya buka untuk di kebun, nanti kedepannya juga tak hidupin lagi. Restim itu boleh juga, nanti makanya kita bolehlah kalau misalnya ada yang mau uji, boleh. Jadi kita kembangin yang di kebun sebelah yang di sayuran itu. Iya, Bu. Tadi ini katanya ada apa kayak kendala ya. Kendalanya kan tadi kan kendalanya kayak penyakit nih. Iya, Penyakit ini sebenarnya yang nyebabin penyakit ini dari suhu atau gimana? Bu? ada dari suhu bisa, Dari suhu bisa. ada juga kalau orang yang mungkin jarang ke tempat saya, itu yang khawatir kan keluar masuk orang. Oh, justru orang keluar masuk itu. Pengunjung itu kalau kita beternak unggas itu rentan, makanya kalau di Jawa atau pabrik-pabrik Untuk peternakan ya itu nggak boleh sembarang orang masuk, pasti pakai itu ya APD. APD. APD, disemprot desinfektan.
baju harus ganti kan, masuk itu karena saya pernah ternak saya banyak, sering banyak kunjungan dari Bali, dari mana-mana itu masuk, pengen lihat gitu. Setelah Akhirnya itu banyak virus gitu. Makanya saya kurangin, jadi tertentu aja yang bisa masuk ke anak saya. jadi Tengkulak pun cukup itu saya yang ini cukup di pintu gitu. Tadi kan masuk langsung ambil. Ini untuk mencegah itu tadi ya cukup dia sampai di itu aja. Saya ngambil dia tinggal timbang gitu. ternyata dari manusia itu juga bisa ya, dari ke ayam ke Karena kan hewan-hewan. si tengkulak itu kan nggak cuma ke satu kandang, dia dari mana kan. Siapa tahu dari kandang yang pertama, kedua, ketiga itu ada virus di Oh, sana. bawa kandang dari Jadi virus nempel di dari badan kita aja, masuk aja udah kena. Itu kalau rentannya untuk di peternakan. apa lagi ya? Eh, Oh ini kan ada banyak jenisnya ya, agak semua ada ayam, ada entok ya kan ya. Iya, bebek. Kalau dari segi makanan atau minuman gitu harusnya beda kan ya porsinya, karena setiap kan beda, makhluk hidupnya kan beda ya. Harusnya beda nggak sih kita ngasih porsi makanan sama minumannya gitu? Ya harusnya untuk umur itu beda. Beda, Kalau ya? saya kan beda. Kalau untuk yang tadi indukan, Oh, indukan petelur dari untuk bibitannya tadi ya, untuk menghasilkan DOC, itu saya ada penambahan untuk sentrapnya. Itu saya kasih sentrap telur di samping 611, kita tambahkan yang 544 petelur. Gitu. Itu yang khusus saya indukan. Tapi kalau untuk anak dari DOC itu selama 1 bulan itu full saya 611 makannya sentrap. Nanti udah sebulan ke sana sudah di mix, bisa jagung giling halus, bisa atul gitu. Tapi kalau kita ngejar untuk target marketing pemasaran cepat panen, misalnya target kita 2 bulan panen nih, full saya sentrap. Gitu. karena untuk ngejar bobotnya itu Iya, sendiri. jadi nggak lama-lama kita panennya. Karena kita kan kemarin ada juga untuk cemilan itu magot ya. Oh iya, Tapi saya kayaknya nggak tertarik. Saya kan kuliner dulu gitu. jadi mulut-mulut nggak kelihatan Gitu, kembang ada biakin. tawaran. Enggak lah, saya bilang itu saya cukup ini tambah dengan tanaman-tanaman yang ada di kebun saya. Dan Untuk suhu nih, ngelola suhu ya sekarang ya. Ngelola suhu itu kan tadi saya lihat di sana ada lampu udahan, ada. ada lampu kan. Itu lampunya buat ngelola suhu juga ya, buat ngelola suhu ya. Buat Itu untuk penghangat aja, penghangat untuk pas malam hari untuk DOC. DOC itu dari 0 hari sampai dengan 1 bulan full siang malam. yang baru netes itu ya Iya, DOC. DOC itu dari 0 hari ya sampai dengan 1 bulan itu full siang malam. Kalau malam memang kita nyalakan, nggak digelapin karena nyamuk. Kalau dia gelap kan semakin banyak nyamuk. Iya, Terus kita juga ada pembakaran. Itu tadi kan ada ya arang ya. iya. Itu kita kasih belerang untuk apa namanya? Hangat juga untuk bakteri-bakteri yang lain. Jadi kalau dingin pakainya lampu sama arang gitu ya. Iya, kita bakarin. Hujan apa hujan. Sebenarnya kalau pakai lampu banyak gitu itu bisa nggak sih buat penerang, jadi apa? Jadi penerang apa Penghangat. kayak penghangatnya gitu. Misalkan lagi dingin terus kan mungkin pakai sensor suhu ya mungkin ya. Sensor suhu nanti misalkan suhunya di bawah yang diinginkan nih, di bawah yang diinginkan, jadi lampu itu nyala gitu. Kira-kira bisa nggak ya bu kayak gitu ya? Buat ngangetin ayam gitu loh. Jadi ada Untuk minat. hari-hari. Untuk hari-hari bisa, untuk Enggak setiap cuma untuk semua. Untuk yang semuanya DOC ada itu, khusus DOC. untuk semua bisa, DOC bisa, dua-duanya lah ya. Ya kalau semua ya itu tadi ya, kita kalau semuanya pakai listrik kan Boros. boros ya. ya. Gitu. Kalau ada yang alternatif yang hemat ya nggak apa. Kita coba kan ya. Kayak solar panel. panel. Panel Iya. surya. tenaga surya ya. Iya. Ya itu bisa juga. Kita belum coba. Oke. Jadi kan Gitu. nggak apa ayamnya bisa lebih terjaga gitu dari suhunya gitu. Itu kan lebih kedinginan. Kalau buat Iya. kepanasan, saya kepikiran kayak sistem inhale exhaust gitu loh. Exhaust itu apa yang Yang blower ya? blower Blower gitu. yang kayak untuk di peternakan ayam, Ayam. potongnya. Ya itu juga sih. Saya sempat kemarin mau bikin, tapi karena saya kan Terbuka. belakang saya terbuka. Bukan tertutup ya. Nanti kalau rencana udah pindah ke kebun, saya pengen pakai itu. Oh, Gitu. Inhale exhaust. Jadi kalau misalkan suhunya kepanasan,
Bisa pakai kipas yang bukan langsung basah, ada kipasnya. Iya. Oh iya, ada kipas ada ya? Ada. Iya, ada. Nggak lihat kipas tadi saya. Itu pas ayam ulu itu kan nggak bisa Nggak. kepanasan. Oh, Jadi kalau siang hari aku nyalain kipasnya. oke. Nah itu bisa dibuat otomatis sih itu. Oh, Gitu. kan kalau kipas kan ya takut masuk angin. Iya. Kalau hextech kan enggak, menyedot ya, Iya. tidak kotor. Kan kalau sistem otomatis ini kan juga apa ya, bisa menghemat listrik sebenarnya. Karena kan nggak seharian, Nggak full ya. nggak full ya. Jadi pas suhu tinggi Ah, ya hidup Itu ya. pas suhu rendah, malamnya mati. hidup. Dan itu juga kan kalau misalnya kita pakai solar panel, Bu, Mm-mm. itu nggak bakal nyatu sama rumah gitu kan. Artinya dia udah punya baterai sendiri. Jadi semua itu ya balik lagi ke situ gitu, Bu. Nah, itu yang bikin sebenarnya apa namanya, nantinya bakal hemat efisien lah bahasanya gitu. Memang untuk daya listrik Untuk daya listriknya itu hemat karena dipisah gitu kan dari antara peternakan sama rumah gitu. Kalau misalnya itu kan boncos juga ya, Bu ya. Lumayan loh, saya 2.200 aja saya bayar listrik untuk semua nih, kapasitasnya itu per bulan itu bisa sampai 1 juta sampai di atas 1 juta. Pernah 1,5. Buat kadang sama itu juga ya. Kan? Iya, tower itu kan non-stop itu kan kepak otomatis. Oh, Yang itu kan 2.400 kapasitasnya. Mm-mm. Jadi aku memang akses untuk sini sampai ke sana. Mm-mm. Jadi ruko 2 ini sama sebelah, rumah sebelah sama kebun-kebun. Tadi aku pakai sprinkle. Suka macet. Jadi Iya. bisa bongkar lagi. Ini Bapak PPL kita kan. Kata bongkar, Pak. Kenapa Jadi, dibongkar itu? Macet, Macet. itunya. Lagian kan hujan terus. Kemarin saya udah pasang mulsa, saya mau pasang grid. Nanti dulu lah pakai yang itu alternatif karena kita penghujan aja. Nanti kalau pas kemarau kita pasang. Ya Baik, nanti gimana otomatis yang bisa untuk aplikasi itu tadi. Iya, iya. Itu saya pengen juga sih. iya. Jadi Teknologi lah kalau bisa ada yang berperan bisa bantu untuk masyarakat ya ayolah kita kembali di KWT Mentari. Oke, Jadi siap, kita ini lagi neliti itu saya Pak. Iya. Aku senang malahan kalau gini. jadinya kan karena kan teknologi kan semakin berkembang gitu Iya. kan. Nah, jadi Kita ada dikejar-kejar Oh, sama oh. kerjaan ya. Iya, jadi kan karena kan orang kan makin banyak nih pekerjaannya gitu kan. Iya. Nah, jadi apa namanya? Peternakan ini kita buat otomatis bisa kontrol dari jarak jauh ataupun nantinya secara otomatis gitu dia bergeraknya gitu, Bu. Jadi Jadi kalau emang pas pergi lupa nggak ngasih Oh, makan, iya. ayamnya nggak mati. Iya, gitu ya, gitu. lupa nggak kasih minum. jadi kalau misalnya kita mau pergi jauh gitu kan nggak khawatir gitu ya. Yang penting stok di gudang apa makanannya itu Makanannya, ada. kantongnya ada tersedia gitu. Iya. Yang punya bisa jalan-jalan kan. Yang punya bisa jalan-jalan, Iya. ayamnya masih enak gitu kan, Iya. terjaga Iya. ya otomatis. Nyaman ya. Nyaman. Iya. Bagus itu kalau bisa dikembangin ya. Iya. Dan lagi. Ada lagi? Heeh. Apa ada lagi ya? Banyak sekali. Itu kan jadi untuk hulu. Ini hilirnya ini jual tempat makan ya kan. Iya, kuliner. Berarti ngambilnya dari ternak Iya. ternak tadi. Heeh. Oh, mantep juga. Iya, lengkap berarti ya. Iya, Lengkap kayak berarti ya. ikon kita semua ada di sini. Oh, oke. Gitu. Palu gak ada gitu ya, Bu. Berarti kalau tai ayam di sini buat pupuk nggak? Iya. Tetap. Nah, kita punya juga kita pupuk organik buatan sendiri POC bisa buat. Limbah-limbah yang tadi kulit bawang Heeh. itu tadi kita olah dengan air cucian beras, dengan M4, dengan air gula. Di POC itu kita fermentasi sebulan tuh di tong ada. Kita jadi kita selalu buat ya Pak Pepe lah yang mendami selalu gitu. Berarti emang melengkapi saya Iya, melengkapi. jadi kita belum bilang ini bisa organik banget, Heeh. masih kita katakan semi. Semi. Karena saya masih dibantu, masih pakai MKP, pakai apa, dan mutiara segala macam. Tapi kebanyakan yang saya pakai yang itu. Gitu. Menarik. Jadi semua bermanfaat. di Iya, sini. iya, benar. Dari belakang bermanfaat, dari ungkapan saya ini juga bermanfaat. Telur, ini saya pakai telur asin ini buat sendiri juga. Tadi bebek gitu juga. Ya bebeknya sudah nggak ada, nanti ada lagi nanti Ada karena lagi. kita ngambil ke peternak kita di kelompok. Oh. Ada kelompok-kelompok di kelompok kita ada. Heeh. Jadi kita tinggal ngambil. Nanti kedepannya tetap ada semua ada di sini. Gitu. Iya. Mau naik pernah ya? Kan tai ayam kan bilang masih manual kan ya. Saya pernah ngeliat tuh ayam yang dikirimin, yang kamu kirimin itu, Ah, yang apa? Oh yang di bawah kandang itu Yang dia buat jalan sendiri. Iya. otomatis.
ngambil reel tai itunya ayam. kan. Pernah Nanti dengar Bu? masuk ke itunya Pernah dengar Bu? YouTube. Iya pernah dengar Bu. Pernah lihat. Pernah lihat? Itu sudah kan kalau buka YouTube kan yang bermanfaat ke kita, bisa ke tanaman, ke ternak, ke aja kuliner. Nah, itu ya promo. Pakai FB, IG sama WhatsApp. Iya. Ada, Oke. ada tertarik nggak sih beli pakai alat-alat kayak gitu gitu? Alat-alat yang kayak dia tainya kekumpul jadi satu gitu, lebih nggak capek ngambilnya kan capek gitu. Itu nyekopin gitu kan. Kan bau juga pasti agak gimana gitu. Ya itu kalau kita punya kandang Yang gede. bertingkat itu di alas, alasnya yang bisa apa namanya jalan itu kan, kalau udah penuh dia kotorannya bisa pencet otomatis dia jalan ke pembuangan kan, ke temen karung-karung yang udah disediakan di bawahnya kan. Saya sempat lihat juga di YouTube, ya pengen juga. Pengen juga ya pasti Iya. sebenarnya pengen cobain ya kalau di YouTube ya kan ya. Kan Iya. wih, menarik nih pas cobain lah pengen cobain tapi belum kesampaian ya kalau cobain. Kan terkendala kalau kita mau merakit sesuatu kan pasti butuh biaya Iya. gitu. Sementara biaya yang ada kita kan masih terlalu minim gitu lah, karena kita harus membagi di perkebunan, peternakan dan kuliner gitu. Jadi kita semua harus jalan beriringan. Saya pernah ditanya, Eva, kenapa nggak pilih salah satu? Oh nggak bisa, kalau saya dari hulu ke hilir tetap nggak bisa. Saya harus jalan beriringan karena sumber saya dari hulu itu sampai ke hilir ini saya. Gitu. Nah, saya suruh memilih nggak bisa memilih saya karena itu berkaitan, bersinergi lah. Iya, iya. Apa lagi? Ya. Udah kali. Sebenarnya udah selesai ya kayaknya. Iya. Pertanyaannya kayaknya Udah mencakup semua ya. udah mencakup semua ini udah. Lengkap ya. Iya, dari- lengkap banget. Ini udah lengkap banget. Iya. Tadi Peternakan. kita keliling ke sini dulu. Iya, Sana, yang yang sana sini belum. belum, Belum. baru Nah, belakang-belakang kita sini. kesini ya. Iya. Oke. Nanti udah dijelaskan sama Pak PPL ya. Iya. Oke. Nah, iya, makanya beliau lah yang damping kita selama ini dari segala macam. Kemarin kita sempat itu ada bahan P2L untuk rumah bibit yang kita jalanin. Itu juga nanti kan hasil dari itu kita kembangin lagi. Karena kita tidak memungut biaya untuk anggota. Kalau bisa anggota itu menghasilkan uang saku lah gitu. Oke, itu aja sih kayaknya. Iya. Iya. Terima kasih ya Bu ya Terima kasih, Bu, ya. atas waktunya. Jadi banyak banget nih ya infonya ya yang Banyak, bermanfaat ya. banyak. Ya. Semoga kedepannya nanti kami bisa lagi lah ke sini untuk mungkin uji coba gitu ya alat-alat yang kami buat nantinya Ini gitu. kan Bu. ini kan semester 2 kan. Saya kan masih semester 2 nih. Semester 2 ini masih kayak bikin prototipe-nya. Prototype gitu jadi kayak Rancangan rancangan-rancangan. Nah, blueprint-nya lah ya. nah, nanti semester 3 3-nya baru kami buat alatnya. Oh gitu ya. Iya. Iya, Oke, nah, mungkin siapa nanti- tahu pas kalian nanti udah semester 3 tempat kita sudah lebih ini lagi. lebih luas lagi ya, Bu, ya. Pasti Iya. lebih seru lagi sih ya. Iya benar. Jadi kita bisa saling kerjasama gitu ya Bu ya. Oke. Bikin elak kerjasama sama Bisa kan membantu masyarakat tuh kayak gitu. Iya. Langsung terjun ke masyarakat gitu kita. Ya mungkin segitu aja Bu. Apa namanya wawancaranya gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. See you Bu ya. Kita lihat dokumen pilkada